Karena dalam pengakuannya kepada Buya Hamka, setelah beliau berhenti dari pekerjaan tadi dan kemudian mendirikan percetakan atau toko buku yang bernama Toko Buku Islamia, itu adalah dalam rangka supaya kesadaran yang muncul pada diri Bagindo Siregar tadi bahwa seakan-akan beliau akan segera mendekati kematian dan dia tidak ingin kematiannya itu menjadi sia-sia. Walaupun dalam kondisi sakit, maka dia tetap untuk berusaha supaya dalam proses menuju kematian itu dia mempunyai amal. Walaupun tubuhnya sakit, walaupun badannya sudah terbaring di tempat tidur, tetapi otaknya tetap bekerja, pikirannya tetap berjalan, mengusahakan supaya ada amalan-amalan yang bisa dilakukannya, supaya ada kebaikan-kebaikan yang bisa diperbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Pada tahun 1962 di majalah Gema Islam, Buya Hamka menulis sebuah artikel tentang perjalanan salah seorang sahabat beliau yang bernama Bagindo Siregar. Sahabat Buya Hamka ini yang beliau ceritakan dalam artikel tersebut adalah orang yang termasuk kenalan pertama beliau ketika Buya Hamka pindah dari Sumatera Barat ke Kota Medan di Sumatera Utara. Tepatnya pada tahun 1936, di antara orang yang beliau kenal seketika beliau sampai di Kota Medan itu adalah seseorang yang tadi bernama Bagindo Siregar. Buya Hamka mempunyai kenangan tersendiri dengan orang ini. Karena setelah 26 tahun berlalu, Buya Hamka masih mengingat tentang sahabat yang sejak awal beliau pindah tersebut, orang yang mempunyai kisah menarik yang juga menjadi pelajaran bagi banyak orang. Buya Hamka menceritakan bahwa ketika awal beliau pindah dan sampai di Kota Medan, beliau mendapati sahabat beliau yang bernama Bagindo Siregar ini dalam keadaan sakit, terserang penyakit asma, susah untuk bernapas. Kemudian beliau juga menceritakan tentang kondisi fisiknya yang sudah semakin kurus disebabkan oleh asma tadi. Sehingga kemudian pula menjadikan sahabat Buya Hamka tersebut berhenti dari pekerjaannya. Karena juga tidak sanggup lagi untuk bekerja sebagaimana yang dituntut di tempat sebelumnya Bagindo Siregar tersebut bekerja. Dan setelah beliau berhenti dari pekerjaan itu, ungkap Buya Hamka, akhirnya Bagindo Siregar merencanakan untuk membuat suatu usaha baru, yaitu percetakan buku yang bernama Toko Buku Islamia. Dalam pengakuannya ke Buya Hamka, atau dari apa yang dibaca oleh Buya Hamka dari keadaan sahabat beliau itu, rupanya ada satu hal mendasar yang menyebabkan kemudian walaupun sudah tidak bisa lagi bekerja normal seperti orang kebanyakan, tetapi masih menginginkan satu pekerjaan lain untuk menyambung hidupnya. Hal mendasar yang disampaikan oleh Buya Hamka adalah bahwa sahabat beliau ini tidak ingin mati sia-sia. Semua orang, ungkap Buya Hamka dalam bagian artikel beliau ini menjelaskan, semua orang takut mati. Tetapi berbagai ragamlah cara orang berbuat untuk mengatasi penyakit, berbagai macamlah cara orang berbuat untuk mengatasi penyakit takut mati itu. Kemudian beliau menjelaskan tentang sahabat beliau ini. Salah seorang sahabat saya di Medan, almarhum Bagindo Siregar, telah mendapat jalan bagaimana yang sebaik-baiknya mengatasi cemas dan takut kepada mati itu. Karena dalam pengakuannya kepada Buya Hamka, setelah beliau berhenti dari pekerjaan tadi dan kemudian mendirikan percetakan atau toko buku yang bernama Toko Buku Islamia, itu adalah dalam rangka supaya kesadaran yang muncul pada diri Bagindo Siregar tadi
bahwa seakan-akan beliau akan segera mendekati kematian. Dan dia tidak ingin kematiannya itu menjadi sia-sia. Walaupun dalam kondisi sakit, maka dia tetap untuk berusaha supaya dalam proses menuju kematian itu dia mempunyai amal. Walaupun tubuhnya sakit, walaupun badannya sudah terbaring di tempat tidur, tetapi otaknya tetap bekerja, pikirannya tetap berjalan, mengusahakan supaya ada amalan-amalan yang bisa dilakukannya, supaya ada kebaikan-kebaikan yang bisa diperbuat. Dan salah satu bentuk kebaikan yang diperbuat oleh Bagindo Siregar tadi adalah dengan mendirikan percetakan atau toko buku Islamiyah. Dari toko buku Islamiyah ini kemudian Bagindo Siregar meminta kepada Buya Hamka untuk mengirimkan naskah. Maka Buya Hamka pun menyiapkan beberapa naskah untuk diterbitkan oleh toko buku Islamiyah ini. Buya Hamka menjelaskan dengan nafas yang sesak. Dia datang kepada saya menyatakan niatnya dan meminta pertolongan saya. Yaitu kalau ada buku-buku kecil, naskah-naskah sederhana yang akan bisa dicetak oleh toko buku yang akan didirikannya itu. Dengan rasa kasihan melihat sahabat beliau itu, nafasnya yang sesak disertai batuk-batuk, saya serahkanlah sebuah buku kecil yang bernama Mati Menanggung Malu. Naskah ini menurut Buya Hamka beliau sarikan dari sebuah cerita pendek yang berdimensi agama yang ditulis oleh Sayyid Mustafa Al-Manfaluti. Kemudian pula sesudah itu Buya Hamka juga memberikan naskah lain kepada Bagindo Siregar, yaitu Pokok-pokok Pelajaran Agama Islam. Ini yang mengawali penerbitan toko buku Islamiyah dengan mencetak buku yang sudah disiapkan oleh Buya Hamka atas permintaan Bagindo Siregar ini. Buya Hamka menegaskan dalam artikel yang beliau tulis ini adalah bahwa pada diri sahabat beliau itu muncul ketakutan akan menghadapi kematian. Karena munculnya rasa takut menghadapi kematian itu bagi masing-masing orang mungkin berbeda. Tetapi melihat apa yang disampaikan oleh Buya Hamka tentang sahabat beliau ini adalah ketika Bagindo Siregar merasakan bahwasanya sakitnya ini akan membawanya kepada kematian. Tetapi dia tidak ingin mati dalam keadaan sia-sia. Tetapi dia tidak ingin mati dalam keadaan tidak beramal. Tetapi dia tidak ingin mati kemudian menerima saja takdir sakit tersebut. Artinya dia tidak pasrah. Mungkin kita pun pernah mengalami kondisi-kondisi di mana saat kita sepertinya akan segera mati. Seakan-akan kita itu mengalami kondisi yang mungkin akan berujung pada kematian. Mungkin sebagian di antara pemirsa atau ada di antara kita yang pernah mengalami keadaan-keadaan yang seperti itu. Bahkan kami pun pada suatu malam itu pernah mengalami hal yang juga mirip seperti apa yang diceritakan oleh Buya Hamka ini. Pada suatu malam kami dalam kondisi akan menuju tidur, kemudian napas ini terasa sesak, kemudian seakan-akan ada yang mencekik, susah untuk bernapas, terbatuk-batuk, tetapi napas yang keluar tersebut sangat susah untuk ditarik dan turunkan kembali, susah untuk bernapas, sampai kemudian pula keluar keringat dingin. Setelah kejadian itu kami tidak bisa tidur sampai pagi, membayangkan jangan-jangan ini adalah akhir dari kehidupan. Sehingga keluarnya keringat dingin tersebut membayangkan jangan-jangan ini adalah akhir dari kehidupan. Sampai pada akhirnya pada malam itu kami tidak tidur sampai subuh. Karena betul-betul mengetahui dengan sadar sepertinya dalam gambaran ketika itu adalah seakan-akan ini adalah detik-detik akhir kehidupan. Dengan keluarnya keringat dingin tadi, kemudian berusaha untuk tetap terjaga sampai pagi. Sekiranya ini adalah akhir dari kehidupan, maka sudah ada persiapan-persiapan yang bisa dilakukan dengan membaca Al-Quran ketika itu dan juga dilanjutkan dengan sholat tahajud. Nah, bagi sahabat Buya Hamka ini, yang beliau lihat dari apa yang dialami oleh Bagindo Siregar ini adalah bahwa ketika penyakit asma yang menyerang tubuhnya itu, yang menyebabkan kemudian susah untuk bernapas, susah untuk bekerja, susah untuk bergerak, kondisi fisik yang sudah semakin melemah, tetapi dia mempunyai keinginan
harapan supaya ada amalan yang bisa dilakukannya, supaya ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa diperbuat untuk mencerdaskan dan mencerahkan orang lain. Maka muncul niat pada dirinya untuk menerbitkan buku-buku Islam. Dari awal penerbitan buku ini yang diawali oleh buku-buku karya Buya Hamka, beberapa waktu kemudian rupanya mendapat sambutan dari banyak pembaca, sehingga akhirnya tergerak pula hati beliau untuk mendatangi penulis dan pengarang yang lain. Di antara pengarang dan penulis lain yang juga diterbitkan bukunya oleh toko buku Islamiyah ini adalah Buya Hamka menyebutkan, kemudian dicetak pula buku ilmu tasawuf karangan Tuan Haji Muhammad Nur Ismail, Qadi Kerajaan Binjai. Buku ini pun laku. Lalu Bagindo Siregar juga berhubungan baik dengan beberapa ulama, di antaranya Al-Ustadz Syekh Abdul Halim Hasan dan kedua murid beliau yang terkenal, yaitu Haji Zainal Arifin Abbas dan Ustadz almarhum Abdurrahim Haitami. Maka keluarlah tafsir Al-Quran Binjai yang terkenal itu, ungkap Buya Hamka. Jadi dari perkenalan beliau dengan Syekh Abdul Halim Hasan, kemudian Ustadz Zainal Arifin Abbas dan Ustadz Abdurrahman Haitami, maka muncul pula pencerahan lain dari jenis buku yang diterbitkan, yaitu tafsir Al-Quran Binjai. Kemudian rupanya ini pun mendapat sambutan yang luar biasa dari para pembaca. Sesudah itu muncul pula karangan-karangan ulama lain, di antaranya adalah Ustadz Muhammad Arsad Talib Lubis. Kemudian ada pula Ustadz Haji Adnan Lubis, dan ada pula, ini nama yang sampai hari ini buku beliau juga menjadi pegangan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi Islam, yaitu Ustadz Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Ini ulama fenomenal yang rupanya dari apa yang disampaikan Buya Hamka ini, buku beliau pada awalnya diterbitkan oleh toko buku Islamiyah yang dikelola oleh Bagindo Siregar, sahabat Buya Hamka ini. Buku-buku Haji Muhammad Hasbi As-Siddiqi, atau tepatnya Profesor Dr. Muhammad Hasbi As-Siddiqi, di perguruan tinggi Islam, hampir di seluruh perguruan tinggi Islam baik negeri ataupun swasta, buku beliau termasuk buku-buku rujukan sebagai buku yang dianjurkan untuk dipelajari dalam mata kuliah agama Islam dari berbagai segi, apalagi terkait dengan masalah hukum. Profesor Hasbi As-Siddiqi merupakan ulama yang buku beliau sampai pada hari ini masih bertahan sebagai bahan bacaan wajib di perguruan-perguruan tinggi Islam. Dan diawali dari apa? Percetakan yang diterbitkan bukunya oleh Bagindo Siregar. Orang yang akan menyadari dia akan segera mati disebabkan penyakit asma yang menyerang tubuhnya. Tetapi kemudian dia bergerak untuk melakukan perbuatan yang sekiranya itu akan mendatangkan pahala baginya jikalau kemudian kematian akan menjemputnya, karena dia sadar penyakit asma yang dideritanya itu untuk bernapas saja dia sudah sangat susah, tubuh yang sudah semakin kurus kering. Bahkan Buya Hamka menyebutkan sampai-sampai Bagindo Siregar ini menjalankan roda penerbitannya itu di atas kasur, mengingat tubuh beliau yang sudah semakin lemah, tetapi otaknya tetap bekerja, pikirannya tetap berjalan untuk mencerahkan masyarakat. Buya Hamka juga menyebut bahwasanya penerbitan toko buku Islamiyah ini sejak dari zaman Belanda pada akhir tahun 30-an tersebut sampai pada zaman Jepang, zaman revolusi, itu termasuk salah satu penerbit yang berpengaruh di Nusantara, di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Dan salah satu buku yang juga cukup fenomenal adalah buku yang ditulis oleh Ustadz Haji Zainal Arifin Abbas yang berjudul Peri Hidup Nabi Muhammad SAW. Buku ini lebih dari 1000 halaman jumlahnya, cukup tebal. Dan buku ini termasuk buku yang ditulis oleh penulis Indonesia yang cukup lengkap menceritakan tentang peri hidup Nabi SAW. Di antara penulis-penulis lokal yang menceritakan tentang pribadi Nabi SAW, maka buku Haji Zainal Arifin Abbas inilah salah satu yang cukup komplit. Di samping itu juga ada penulis lain yang berkontribusi dalam pelajari, mengetengahkan sejarah Nabi.
yaitu yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. Dua buku ini tebal-tebal semua, ditulis oleh penulis lokal Indonesia yang menceritakan kehidupan Nabi. Salah satunya apa? Yang dicetak oleh Percetakan Islamiyah yang dipunyai oleh Bagindo Siregar. Kemudian Buya Hamka juga menceritakan ketika Bagindo Siregar sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan secara maksimal roda percetakan ini, maka beliau menularkan ilmunya itu, menularkan usahanya ini kepada anak-anaknya, yaitu kepada Abdul Jalil, Abdul Khalik, dan Jalaluddin. Dengan mereka diajari tentang hal yang terkait dengan percetakan, kemudian juga pendistribusiannya, sehingga walaupun Bagindo Siregar terbaring di tempat tidur, tetapi usaha ini bisa dijalankan oleh anak-anaknya itu. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Buya Hamka mendekati akhir dari kehidupannya. Kapan itu akhir dari kehidupan Bagindo Siregar ini? Yaitu pada bulan Juni 1962. Beliau menceritakan perkenalannya dengan Bagindo Siregar pada tahun 1936. Artinya 26 tahun kemudian. Jadi sejak 26 tahun, Bagindo Siregar ini dicekam ketakutan menghadapi kematian. Tetapi rasa takut menghadapi kematian itu dia obati dengan melakukan atau dengan membuat sebuah percetakan yang akhirnya itu menjadi corong untuk penyebaran ilmu-ilmu Islam. Sehingga ketakutan dia untuk menghadapi kematian itu dia obati dengan menerbitkan buku-buku tadi. Kemudian dia berharap ini adalah bahagian dari amal jariah yang nantinya dia akan peroleh pahalanya setelah dia dijemput oleh kematian tadi. Maka dia tidak berputus asa. Dan di akhir hayatnya itu diceritakan oleh Buya Hamka, dekat-dekat beliau akan wafat, masih sempat dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk membangun sebuah langgar, membangun sebuah musola di dekat rumahnya yang kemudian telah menjadi masjid. Ini yang dilakukan oleh Bagindo Siregar. Sebagian dari keuntungan percetakan tersebut dia keluarkan untuk membangun musola yang kemudian ditingkatkan fungsinya menjadi sebuah masjid. Sampai pula Bagindo Siregar ini berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dalam kondisi fisik yang sangat lemah, muncul pula keinginan untuk bisa wafat di Tanah Suci. Buya Hamka menyebutkan di sini, ingin sekiranya dia itu wafat di Tanah Suci. Setiap saya datang ke Medan, atau ketika Buya Hamka datang ke Medan, ini setelah beliau pindah ke Jakarta, karena sejak tahun 36 menetap di Medan beberapa tahun, kemudian pindah ke Sumatera Barat kembali ke kampung beliau, kemudian menjadi salah satu pelopor perjuang mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Barat. Dan pada tahun 50-an atau tepatnya pada tahun 1949 menuju 50 itu beliau pindah ke Jakarta. Ketika Buya Hamka berkunjung atau berziarah ke kota Medan, maka apa yang disampaikan oleh Buya Hamka ketika beliau mendapati sahabat beliau yang sedang sakit itu, setiap saya datang kembali ziarah ke kota Medan, terus saya menemui beliau, menemui Bagindo Siregar tadi. Ketika saya bertemu, saya merasa seakan-akan dalam minggu inilah Bagindo Siregar akan meninggal dunia. Karena badannya yang kurus, mukanya yang pucat, dan nafasnya yang sesak. Namun di tengah nafas yang sesak itu masih disunggingkannya juga senyuman yang tulus dengan kata-kata dan kalimat mustaqim serta tasbih yang tidak lepas dari tangannya. Jadi dalam kondisi yang sangat kritis untuk kondisi fisik orang yang sedang terserang penyakit asma, tetapi dia masih bisa menyunggingkan senyum dan masih ada mempunyai harapan untuk banyak melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan pada awal tahun 62 menuju pertengahan, menuju bulan Juni 1962, maka di saat akhir dari kehidupan atau detik-detik akhir kehidupan Bagindo Siregar ini, Buya Hamka mendapatkan informasi dari anak-anak beliau, yaitu
anak-anaknya menceritakan bahwa beliau kelihatan gembira ketika akan meninggal. Sebab yang ditakutinya 26 tahun yang lalu, yaitu mati tidak meninggalkan amal, sekarang telah dapat diatasi. Amal engkau Bagindo Siregar untuk membangunkan kitab-kitab Islam yang berfaedah, untuk menyebarkan, untuk mencetak kemudian menyebarkan buku-buku Islam yang berfaedah, menjadi warisnya yang kekal dalam masyarakat. Beberapa orang ulama besar telah tampil ke muka masyarakat dengan buku-buku yang berfaedah yang diterbitkan oleh percetakan toko buku Islamiah tadi, yang kadang-kadang penerbit lain tak berani pada masa itu mengeluarkan buku tersebut karena tebalnya apa yang ditulis oleh para ulama tadi. Tapi dengan keberanian dan kemudian ingin beramal soleh melalui percetakan tadi, maka Bagindo Siregar nekat untuk menerbitkan buku-buku yang tebal. Untuk masa itu, buku Perihidup Nabi Muhammad yang ditulis oleh Haji Zainal Arifin Abbas itu cukup tebal. Sampai pada hari ini pun, itu kita lihat bukunya, itu sangat tebal sekali. Apalagi ketika itu dicetak pada zaman sebelum kemerdekaan. Artinya sebuah resiko besar untuk mencetak buku itu sekiranya nanti tidak laku dan membuat rugi penerbit. Tetapi Bagindo Siregar yakin bahwasanya diniatkan untuk beramal, sehingga kemudian apa yang ditulis oleh Haji Zainal Arifin Abbas, salah satu contohnya ini, itu mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Kemudian pada saat itu ketika dia wafat, Buya Hamka menyampaikan ketika akan wafat pada bulan Juni 1962, sesudah menderita sakit 26 tahun, memimpin usaha dari tempat tidur, beliau berwasiat kepada anak-anaknya supaya usaha penerbitan buku-buku Islam yang berfaedah tetap dijadikan program pertama dalam daftar usaha. Kemudian wasiatnya juga adalah supaya dia dikuburkan di samping kuburan gurunya yang mula-mula mengajarkan akidah ataupun ilmu tauhid kepada beliau. Ini wasiat di akhir hidup Bagindo Siregar tadi. Di penutup artikel yang ditulis oleh Buya Hamka ini, beliau menyampaikan beberapa hikmah atau pelajaran bagi kita semua. Inilah satu kisah nyata tentang praktek hidup seorang manusia yang takut mati tidak membawa bekal amal. Ini kisah, sebab Buya Hamka betul-betul melihat perjalanan Bagindo Siregar sejak dari tahun 36 sampai tahun 62, selama 26 tahun dalam kondisi fisik yang sangat lemah, seakan-akan akan mati minggu depan, tetapi masih bertahan sampai 26 tahun dan menghasilkan banyak karya dan mengorbitkan penulis-penulis unggulan, mengorbitkan tulisan-tulisan para ulama yang mendapatkan respon yang bagus dari pembaca Nusantara, Indonesia, bahkan sampai juga ke Malaysia. Maka Buya Hamka menyebut dengan istilah, inilah kisah nyata tentang praktek hidup seorang manusia yang takut mati tidak membawa bekal karena amalnya, tidak membawa bekal amal. Maka untuk mengatasi ketakutan itu, dia pun beramal. 26 tahun dia menunggu datangnya maut yang mengancamnya setiap hari. Lalu sambil menunggu dia beramal, bekerja keras, sehingga ada bekalnya untuk pulang ke negeri akhirat. Bahkan ada pula bekal yang akan ditinggalkannya buat anak-anaknya dalam perjuangan menghidupi, menjalani kehidupan. Ini sebuah kisah yang sangat menarik, tentunya juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Kapankah munculnya rasa takut kematian tersebut hadir pada diri kita? Atau kapankah kita menyadari bahwasanya hidup ini akan sampai pada penghujung? Hidup ini akan ada sampai pada garis finish. Ketika kesadaran tersebut muncul, maka melalui apa yang dikisahkan oleh Buya Hamka seperti kasus Bagindo Siregar ini, ketika kesadaran akan kematian itu datang, maka dia berusaha untuk melakukan banyak kebaikan. Dan dalam melakukan banyak kebaikan, sementara jadwal kematian yang belum pasti, sampai masa 26 tahun Bagindo Siregar tadi, seakan-akan hidupnya tidak akan berfaedah sama sekali, rupanya menghasilkan banyak karya, mengorbitkan tulisan banyak ulama. Dalam jangka 26 tahun, beliau menanggung sakit asma tadi. Dalam kondisi yang sangat
lemah tersebut, beliau menghasilkan banyak karya. Tentunya pada diri kita, di saat membayangkan atau ketika kesadaran akan datangnya kematian tersebut muncul pada diri kita, maka sesungguhnya sakit ataupun tidak tubuh kita ini, tetapi yang namanya kematian tetap akan kita temui. Maka ketika kesadaran tersebut muncul, apalagi dalam kondisi tubuh sehat walafiat, tentunya akan menjadi kesadaran bagi kita sepanjang hayat untuk senantiasa mempersiapkan diri. Sehingga kapanpun datangnya kematian, maka kita sudah mempunyai usaha yang maksimal, kita sudah mempunyai persiapan yang banyak, dan kita sudah mempersembahkan amalan-amalan terbaik kita. Kapanpun datangnya kematian itu. Tidak perlu menunggu kita sakit terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu kita kaya, kemudian tercapai seluruh angan dan cita-cita kita. Sebab kematian itu adalah sesuatu yang misteri, yang tidak seorang pun diberikan kabar dan informasi kapan dia akan datang kepada kita masing-masing. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita menyadari hidup ini akan mempunyai batas akhir, maka ketika kesadaran tersebut muncul, kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sehingga kapanpun datangnya kematian, kita sudah mempunyai usaha dan persiapan-persiapan yang maksimal. Seperti yang dialami oleh salah seorang sahabat Buya Hamka ini. Sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita semua, sehat ataupun tidaknya tubuh kita ini, atau sedang dalam kondisi sakit tubuh saudara-saudari pemirsa pada hari ini, sesungguhnya juga memberikan sebuah pelajaran untuk tidak berputus asa, untuk senantiasa optimis bahwa dalam kondisi yang paling minimal, dalam kondisi yang paling terbatas pun sesungguhnya seseorang masih bisa melakukan amalan-amalan yang itu akan berguna baginya ketika sudah melewati kematian, amalan-amalan yang berguna baginya setelah dunia ini berakhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.